Wah. Sahabat Silimo Katolik terkasih, pada hari ini kita memasuki Pekan Paskah ke-7, tanggal 2 Juni, bersama saya Pastor Benyamin Kea. Kita akan merenungkan tema pada renungan pagi ini adalah Kristus sebagai jalan keselamatan. Sebelum kita merenungkan, mari saudara-saudari terkasih, kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami supaya mengalami keselamatan, dan Engkau mengutus Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Kami mohon arahkanlah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa mencari dan menemukan kebenaran yang diwujud nyatakan oleh Putra-Mu di dalam dunia ini. Kami mohon juga utuslah Roh-Mu atas diri kami, agar Roh-Mu terus menyemangati kami untuk mencari kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sahabat Silimo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah tentang Yesus yang mengajak setiap kita, terutama para murid, supaya meneguhkan hati mereka, meneguhkan iman mereka akan kebenaran, kebaikan yang dinyatakan oleh Allah, terutama kebaikan kebenaran yang dihadirkan oleh Yesus Kristus bagi kita di dunia ini. Tema yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Mengapa Yesus Kristus itu disebut sebagai jalan menuju kepada keselamatan? Karena Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana mengalami keselamatan, menghadapi maut, menghadapi dosa, menghadapi amukan dari dunia ini. Yesus begitu tangguh, begitu setia, begitu taat kepada apa yang Allah kehendaki, sampai-sampai dia mati di kayu salib, dan dia menunjukkan kepada kita itu adalah jalan keselamatan. Dengan demikian, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa jalan keselamatan adalah jalan yang sungguh taat, ketaatan total kepada kehendak Allah sendiri. Kita
taat kepada Dia, sehingga kita menjalankan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Saudara-saudari terkasih, memang untuk setia pada apa yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan persoalan yang mudah. Banyak tantangan, banyak hambatan yang kita hadapi di dunia ini. Memang kita membutuhkan iman yang teguh. Kita membutuhkan harapan yang pasti akan kebenaran, terutama kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus menguatkan diri kita, meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita akan kebenaran, dan terus mencari kebenaran yang Allah nyatakan bagi kita melalui putranya Yesus Kristus. Sehingga kita dengan pasti, kita dengan benar, kita mengikuti jalan menuju kepada keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Semoga saudara-saudari terkasih, kita tidak menyerah terhadap situasi ajakan dunia ini, melainkan kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita dimampukan untuk terus maju, untuk terus melaksanakan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Kami mohon, kuatkanlah iman kami akan Dikau melalui putra-Mu, sehingga kami pun mengalami keselamatan bersama putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kenikmatan duniawi tidak menggoda hidup kami, melainkan kami tetap setia, kami tetap teguh untuk menghadapinya, untuk menuju kepada Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup kita, secara khusus intensi yang kita doakan pada kesempatan ini, mereka semua yang sedang mengalami kegalauan hati, yang sedang mengalami kecil hati, yang sedang mengalami kesulitan untuk mengimani Kristus, dan juga semua keluarga-keluarga dalam menjalankan kehidupan bersama dalam mengimani Yesus Kristus. Diberkati oleh berkat Allah yang kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian renungan pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah.